Di sini saya akan mereview buku dengan teknik AIH. Buku yang akan saya review yakni dengan judul Yonas dan Tamin. Penulis Nur Sisto, penerbit Balai Pustaka bekerja sama dengan CV Angkasa Bandung. Tahun terbit 1996 dan jumlah halaman 77 halaman. Alasan saya memilih buku ini yakni dari segi sampul sudah menarik perhatian karena menggambarkan dua pemuda dengan ekspresi yang berbeda. Setelah saya baca isinya ternyata memang sangat bagus sekali, di mana isinya menceritakan tentang kehidupan, keikhlasan seorang pemuda yang ditinggalkan oleh ayahnya. Isi dari buku ini yakni menceritakan tentang dua pemuda dengan karakteristik sifat yang berbeda, di mana Tamin mempunyai sifat yang baik, dewasa, rendah hati, serta tidak pendendam. Sedangkan Yonas memiliki sifat yang marah, manja, bahkan suka menghina orang lain. Sejak kehadiran Tamin di keluarga Yonas merasa tersaingi, baik itu di rumah maupun di sekolah. Di sekolah pun akhirnya dibedakan oleh Pak Jono, ayah dari Yonas. Mereka berdua berbeda sekolah. Pada saat itu, setelah perbedaan sekolah tersebut, Yonas pun mau berbicara dengan Yamin di rumah. Mau mengenai lomba apapun, kegiatan apapun, Yonas dan Tamin selalu dibedakan karena Pak Jono beranggapan supaya keduanya tidak bersaing. Ada dua perlombaan pada saat itu, yakni perlombaan pelajar terbaik di wilayah dan pelajar yang akan belajar ke luar negeri. Pak Jono mengarahkan keduanya untuk berbeda perlombaan. Yonas mengikuti lomba pelajar terbaik di wilayah, sedangkan Tamin diarahkan untuk mengikuti lomba untuk belajar ke luar negeri. Pada saat itu Pak Jono menyarankan untuk mereka mengikuti sebuah les, akan tetapi didatangkan gurunya ke rumah supaya Tamin pun ikut mengikuti les tersebut. Yang diikut sertakan atau yang membantu lesnya yaitu Pak Darujin. Pada saat Pak Darujin ke rumah, Yonas malah menyia-nyiakan hal tersebut. Dia malah meninggalkan Pak Darujin tidur di kamar. Pada saat itu Pak Darujin pun marah dan kesal sekali. Setelah itu Pak Darujin menginginkan ganti rugi dari Yonas tersebut, dari keluarga Yonas. Sedangkan di sana ada Tamin, akhirnya Tamin yang memberikan uang untuk ganti rugi kepada Pak Darujin. Pada saat itu Pak Darujin menginginkan si soal tersebut itu untuk dibuang saja, jangan sampai dipakai oleh Yonas. Dari situ Tamin pun belajar dengan soal-soal tersebut. Perlombaan pun tiba. Dua perlombaan ternyata dalam satu ruangan. Pada saat itu Tamin salah mengerjakan. Ia malah mengerjakan soal untuk pelajar terbaik di wilayah. Sedangkan ia sendiri tidak mengetahui bahwa ia salah mengerjakan. Tamin mengerjakan soal itu dalam waktu sebentar saja. Setelah itu dikumpulkan ke panitia. Ternyata soal tersebut terjawab tanpa ada yang salah. Panitia pun memberikan soal kembali, yaitu dengan perlombaan yang dia inginkan, yakni perlombaan untuk belajar ke luar negeri tersebut. Dikasih lagi lah soal tersebut. Setelah itu dia diberikan tambahan waktu karena memang mengerjakan dua soal. Perlombaan selesai, mereka pun pulang menunggu surat pengumuman yang dikirimkan ke rumahnya masing-masing. Keluarganya menunggu. Pada akhirnya ada seorang yang mengirimkan surat tersebut. Kegiranganlah Yonas tersebut. Akan tetapi dia keheranan kenapa Tamin tidak mendapatkan surat tersebut. Tidak dalam waktu yang lama, Pak Jono pun mendapatkan telepon dari Pak Darujin dan menyebutkan bahwa keluarganya bisa berbahagia karena
bisa mengangkat nama baiknya salah satu anaknya, yakni Tamin telah lulus perlombaan keduanya, yaitu perlombaan sebagai pelajar terbaik di wilayah dan perlombaan untuk pelajar yang akan belajar di luar negeri. Di sisi lain terdengar suara yang memang berbrik-briknya. Ternyata Yonas membanting-bantingkan barangnya di kamar karena ia kecewa. Ternyata yang lolos yaitu Tamin. Untuk hikmah dari buku ini yakni dalam kehidupan itu banyak sekali ragam pengalaman, tetapi kita harus tetap ikhlas. Jangan pantang menyerah dan bersikap baiklah kepada semua orang. Karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan berbalik membantu. Sekian dari saya, Naimida Pratiwi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.